Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama pembelajaran jarak jauh materi matematika bab 2 operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran bilangan cacah untuk kelas 6 SD MI. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pengertian bilangan cacah terlebih dahulu. Setelah sebelumnya, materi bab pertama kita berkaitan dengan bilangan bulat. Sekarang kita akan mengenal tentang bilangan cacah. Bilangan cacah adalah himpunan bagian dari bilangan bulat yang dimulai dari angka 0 dan dilanjutkan dengan bilangan positif, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai tak terhingga. Seperti itu ya. Ini perbedaan antara bilangan cacah dan bilangan bulat. Kalau bilangan bulat kemarin ada bilangan negatifnya, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Kalau ini tidak ada. Bilangan cacah hanya diawali dari angka 0 sampai angka 1, 2, 3 dan seterusnya tidak terhingga. Seperti itu. Kemudian bilangan cacah merupakan gabungan dari angka 0 dan bilangan asli. Simbol bilangan cacah W besar yang berarti whole numbers. Ya, itu adalah istilah untuk bilangan cacah yang mana simbolnya diberikan huruf W besar gitu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sub materi yang pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah. Ingat ya, bilangan cacah tidak mengenal bilangan negatif atau minus ya, seperti itu. Oke, perhatikan. Aturannya pada penjumlahan dan pengurangan ini kita ketahui bahwasanya operasi penjumlahan dan pengurangan itu adalah setingkat. Apa itu artinya setingkat? Mereka sama kuatnya. Tinggal perhatikan posisinya. Ketika operasi hitung penjumlahan dan pengurangan itu ada dalam satu soal, maka kerjakan operasi hitung dari posisi yang paling kiri terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jika terdapat salah satu operasi yang menggunakan tanda kurung, maka dahulukan operasi yang terdapat dalam tanda kurung tersebut. Nah, seperti itu. Nanti setelah ini akan ditampilkan contoh soalnya. Operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan. Perhatikan contoh berikut ya. 5.675 ditambah dengan 4.750 dikurangi 3.880, maka ini ada dua operasi hitung, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Kita kerjakan dari yang paling kiri terlebih dahulu, yaitu penjumlahannya. Kita jumlahkan 5.675 tambah dengan 4.750, hasilnya adalah 10.425 dikurangkan dengan 3.880. Hasil akhirnya 6.545. Oke, contoh berikutnya 3.275 ditambah dengan dalam kurung 4.250 dikurangi 2.620 dalam tutup kurung ya. Kemudian yang kita kerjakan adalah operasi hitung yang ada pada dalam tanda kurung, yaitu pengurangannya terlebih dahulu. Kita jumlahkan hasilnya. Karena ini pengurangan maka dikurangi. 3.275-nya kita tetap tulis ulang, kemudian ditambah dengan hasil dari pengurangan itu adalah 1.630. Hasil akhirnya 4.905. Itu adalah hasil akhir dari pengerjaan contoh soal yang kedua. Ingat, kalau ada tanda dalam kurung, maka operasi hitung yang ada dalam tanda kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Kalau tidak ada, maka kerjakan dari urutan yang paling kiri ke kanan, seperti itu. Jadi kalau yang sebelah kirinya adalah penjumlahan, maka penjumlahannya terlebih dahulu dan seterusnya, gitu ya. Ya, berikutnya kita masuk ke perkalian dan pembagian bilangan cacah. Seperti yang sebelumnya, kita harus pahami terlebih dahulu aturannya. Sekali lagi, operasi perkalian dan pembagian itu juga sama, setara atau setingkat, jadi sama-sama kuat. Sehingga aturan yang pertama adalah ketika operasi hitung perkalian dan pembagian dalam satu soal, maka kerjakan operasi hitung dari posisi yang paling kiri terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jika terdapat salah satu operasi hitung yang menggunakan tanda kurung, maka dahulukan operasi yang terdapat dalam tanda kurung tersebut.
Nanti setelah ini akan ditampilkan contoh soal untuk perkalian dan pembagian. Perhatikan baik-baik ya. Oke, perhatikan operasi hitung campuran perkalian dan pembagian berikut. Oke, 250 dikali dengan 50 dibagi dengan 25. Maka pengerjaannya ini ada dua operasi perkalian dan pembagian. Karena tidak ada yang di dalam kurung, maka kita kerjakan urut dari yang kiri terlebih dahulu. Perkaliannya kita jumlahkan hasilnya. 250 dikali dengan 50 hasilnya adalah 12.500 dibagi dengan 25. Nah, hasil akhirnya adalah 500. Seperti itu. Itu untuk contoh soal pertama. Berikutnya 1.500 dibagi dengan 50 dikali dengan 14. Maka karena ini masih sama kayak soal nomor 1, tidak ada dalam kurungnya, maka kerjakan urut dari yang paling kiri terlebih dahulu. Karena kebetulan pembagian terlebih dahulu yang paling kiri posisinya, maka pembagian dululah yang kita kerjakan. 1.500 dibagi dengan 50 hasilnya adalah 30 dikali dengan 14. Baru hasil akhirnya 30 kali 14 adalah 420. Itu hasil akhir untuk contoh soal yang kedua. Sekarang contoh soal yang ketiga, 75 dikali dengan 250 dibagi 25 di dalam tanda kurung ya ini ya. Maka karena ini ada operasi yang ada dalam tanda kurung, kita dahulukan pengerjaannya. 75 dikalinya kita tulis ulang terlebih dahulu. 75 dikali berapa? Kemudian hasil akhir dari itu, hasil dari 250 dibagi 25 adalah 10, maka 75 dikali dengan 10. 75 kali 10 hasil akhirnya adalah 750. Nah, itu adalah hasil akhir untuk contoh soal yang ketiga. Ini adalah operasi hitung perkalian dan pembagian. Jadi, cara mengerjakannya selalu diingat, kalau ada dalam tanda kurung maka itu yang kita dahulukan. Ya, selanjutnya operasi hitung campuran. Nah, dalam operasi hitung campuran seperti yang bab kemarin kita pernah bahas, bahwasanya aturannya tetap sama sih, tidak ada bedanya, cuma yang sekarang digunakan untuk menghitung bilangan cacah. Kalau yang kemarin bilangan bulat. Oke, yang pertama yang perlu diingat-ingat adalah operasi hitung yang berada dalam tanda kurung. Itu yang kita dahulukan pertama, gitu ya. Kemudian yang keduanya adalah operasi hitung perkalian atau pembagian. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah operasi hitung penjumlahan atau pengurangan. Ini urutan ini sangat berlaku ketika kita mengerjakan soal. Jadi tidak boleh dilupakan untuk urutannya. Ini urutan yang penting dan tidak boleh asal-asalan. Cara menghafalnya tentunya pernah Bapak sampaikan sebelumnya, yaitu kur kabataku, tanda kurung terlebih dahulu, kali atau bagi, tambah atau kurang. Seperti itu untuk menghafalnya. Agar lebih paham, kita akan tampilkan contoh soal operasi hitung campuran bilangan cacah. Perhatikan baik-baik ya. Ya, perhatikan contoh operasi hitung campuran bilangan cacah. 250 ditambah dengan 40 dikali dengan 150 dikurangi dengan 1500 dibagi 30 dalam tanda kurung. Maka kita ingat susunan atau urutan pengerjaannya, yaitu kur kabataku, kurung terlebih dahulu, kali atau bagi, baru tambah atau kurang. Maka yang lainnya yang tidak diberikan tanda kita tulis ulang, kemudian yang di dalam tanda kurung hasilnya adalah 50. Seperti itu ya, karena 1500 dibagi 30 hasilnya 50 tentunya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ada operasi hitung penjumlahan, perkalian dan pengurangan. Maka di antara itu semua yang didahulukan adalah kur kabataku, kurung kali bagi tambah kurang. Maka perkalian terlebih dahululah yang kita kerjakan. Seperti itu. Yang lainnya kita ikut tulis ulang saja. 250 ditambah dengan 6000 dikurangi 50. 6000 itu dihasilkan dari 40 kali 150 ya. Kemudian yang terakhir adalah tersisa operasi penjumlahan dan pengurangan. Maka karena tidak ada dalam tanda kurung,
didahulukan dari posisi yang paling kiri terlebih dahulu. Penjumlahannya dulu baru pengurangan. Seperti itu. 250 ditambah dengan 6.000 hasilnya 6.250 dikurangi dengan 50. Hasil akhirnya 6.200. Itu adalah hasil akhir untuk contoh soal yang pertama ini di operasi hitung campurannya. Oke ya. Kemudian, perhatikan contoh soal yang kedua. 1.500 dikurangi 400 dibagi 50 ditambah 200 dikali 5. Diingat-ingat ini tidak ada operasi hitung yang dalam tanda kurung. Maka di sini ada pengurangan, pembagian dan perkalian. Maka diingat-ingat kurkabataku, maka kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Maka pembagian dan perkalian yang ada di soal ini kita kerjakan lebih dahulu. Yang tidak kita garis bawahi, dia langsung pindah ke sebelah kanan. Kita tulis ulang saja. 400 dibagi 50 hasilnya 8, ditambah dengan 200 kali 5 hasilnya 1000. Tinggal operasi pengurangan dan penjumlahan. Ini satu setara ya, setara dan tidak ada dalam kurungnya, sehingga kita hitung dari posisi yang paling kiri terlebih dahulu, yaitu pengurangannya terlebih dahulu baru penjumlahannya. 1.500 dikurangi 8 hasilnya adalah 1.492 ditambah dengan 1.000 hasil akhirnya 2.492. Itu adalah hasil akhir untuk contoh soal nomor 2. Jadi selalu diingat untuk urutan dalam operasi hitung campuran itu adalah kurkabataku, kurung kali bagi tambah dan kurang. Ya, terima kasih banyak untuk materi hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami apa yang disampaikan. Jangan lupa untuk diulang berkali-kali agar pemahamannya lebih sempurna lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.